Suara saya udah ini ya, cukup ya. Oh, Mbak Im. Tadi dia nyala kan dia? Suara ini. Fevi. Panggilannya Fevi. Oke. Oh, Mbak Iin lagi ini ya. Masih berusaha connect. Yang udah baca modul siapa di antara 5 orang ini? Siswa-siswa yang paling siap, soalnya saya ganti jadwal udah langsung siap. Berarti udah setidaknya udah pegang modul di depan ya, ada yang udah baca. Kali ini di modul 8 kita belajar penggunaan turunan dalam ekonomi. Karena sebelumnya kita udah belajar fungsi turunan ya. Setelah belajar turunan dan limit, dan kaidah-kaidahnya, kita belajar penggunaannya dalam ilmu ekonomi. Konsep turunan, makin berkurang lagi. Ada yang ini ya, susah connect ya dia. Kayaknya ini. Oke. Oh. Kenapa ya? Halo? Suara saya kedengaran nggak? Ini kayaknya ada macet. Ya, tapi mouse saya ini nggak bisa digerakkan. Ya, mouse-nya nggak bisa digerakkan ya. Start dari sini aja. Ya, coba saya close dulu ya. Mungkin nanti layar kalian akan hitam, tapi soalnya ya sebentar ya, saya off dulu nih ya. Oke, udah beres. Oke. Bapak Ketua kelas sudah hadir ya. Oke. Mulai aja ya. Ya, nggak apa-apa. Daripada kalian jamnya kosong, saya pakai aja. Oke. Nah, kita mau belajar penggunaan turunan dalam ilmu ekonomi. Ini karena sebelumnya kita udah belajar turunan pertama ya. Turunan pertama aja, turunan kedua nggak dimasukkan dalam buku modul kita. Nah, apa aja yang konsep turunan pertama dari suatu fungsi, apa aja yang dipakai? Itu biasanya dipakai untuk menghitung ongkos marginal, pendapatan marginal elastisitas, terus ada hasrat menabung marginal,
Kalau bahasa Inggrisnya marginal propensity to save. Kemudian hasrat mengkonsumsi marginal, atau kata lainnya marginal propensity to consume, untuk mengkonsumsi. Jadi kita membahas penerapannya yang untuk marginal. Jadi turunan dari ini fungsi, turunan pertamanya itu konsep marginal. Seperti kemarin kita belajar ini ya tentang kecepatan rata-rata ya. Nah, kalau yang sekarang di modul 8, konsep marginal itu perubahan sesaat dari suatu variabel yang berubah-ubah. Perubahan sesaat. Jadi kita ditangkap pada saat kapan, misalnya pada kecepatan berapa gitu. Perubahan sesaat dari suatu variabel yang terus berubah-ubah karena ekonomi berubah-ubah dibandingkan dengan pada saat sesaat, berarti pada saat T waktu gitu ya, atau berapa. Nah, di modul ini juga kita akan belajar tentang perilaku konsumen untuk turunan pertama, terus perilaku produsen, kemudian elastisitas permintaan, kemudian biaya produksi dan biaya penerimaan produsen. Jadi ada konsumen, ada produsen, terus ada elastisitas permintaan. Mas Dian net. Itu yang jauh ya itu ya, si Dian ya. Dian net namanya ini ya, Muhammad Soleh ya. Ini yang 5 orang lagi mana nih? Untuk kegiatan belajar 1, kita mulai aja. Oh, boleh. Aktif ya. Oke, yang penting nanti lihat video, bisa lihat video ya, yang izin ya. Dan yang 5 orang lagi kemana nih? Mbak Iin udah masuk ya. Oke, mungkin kira jam 3. Nggak apa-apa. Kita mulai aja. Untuk kegiatan belajar 1, ilmu ekonomi belajar perilaku konsumen dan perilaku produsen ya. Dalam modul kegiatan belajar 1 yaitu perilaku produs. Pertama, perilaku konsumen. Kalau di modul dijelaskan konsumen itu untuk memutuskan berapa jumlah barang yang dibeli, biasanya mengikuti hukum permintaan, yaitu di mana hukum permintaan itu apa? Bila harga barang naik, apabila dengan syarat ceteris paribus, faktor-faktor lain dianggap tetap, maka jumlah barang yang diminta konsumen dia akan menurun. Ya, ingin hadir ya. Satu lagi siapa nih? Rihanna namanya siapa ini? Rikana Ana. Nggak ada yang namanya Rikana Ana di sini. Di absen nggak tahu namanya yang Rikana.
Oke, Rikana ya, ada. Oke, kayaknya Rikana jarang hadir ya. Yang jarang hadir bisa mengikuti ya, maksudnya lihat video atau belajar sendiri ya. Oke. Nah, berarti perilaku konsumen ini mengikuti hukum permintaan yang negatif ya, yang slope-nya negatif. Nah, untuk untuk salah satu untuk pendekatan untuk menjelaskan konsumen, perilaku konsumen dipakai itu kepuasan marginal utility. Oke, ya Rikana. Mudah-mudahan Rikana bisa maksudnya bisa ikut dari awal, bisa paham, jadi nanti udah bisa ngerjain soal sendiri ya. Walaupun jarang hadir, mungkin lihat-lihat video gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Kepuasan marginalnya itu pengertiannya itu tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen apabila ada tambahan konsumsi 1 unit barang. Jadi setiap kali dia, misalnya nasi, beli es krim 1, kepuasannya berapa, kemudian tambah 1 lagi, nah kepuasannya berapa. Kalau udah makan 1 es krim, terus kemudian makan 2 es krim, makan 3 es krim, nanti kalau terlalu banyak juga kepuasannya biasanya akan menurun ya. Nah, tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen karena ada tambahan konsumsi 1 unit barang. Kita ingat kemarin turunan pertama itu apabila ada perubahan-perubahan dibandingkan dengan misalnya DQ per DP ya, yang kemarin ya. Nah, kalau ini kepuasan marginal itu adanya tambahan kepuasan karena biasanya per konsumsi. Nah, berarti kepuasan marginal itu adalah turunan pertama dari berapa yang kita makan, total utility, berapa yang kita pakai dibagi tambahan kuantitinya. Makanya ini DQ. Ini marginal utility itu turunan pertama dari total utility dibandingkan dengan quantity. Karena ada tambahan 1 unit barang, ini Q quantity ya. Nah, apabila harga barang ditunjukkan dengan price P, di sini P, maka berapa banyak kepuasan total konsumen? Nah, kepuasan total maksimum oleh konsumen itu dipenuhi dengan syarat harga, berarti berapa yang dibayar dengan P itu sama dengan price itu sama dengan marginal utility. Kepuasan total maksimumnya pada saat P price sama dengan marginal utility.